Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film yang akan kita review kali ini berjudul Tara Rumpum. Film ini dirilis pada tahun 2007 dan dibintangi oleh Saif Ali Khan sebagai Raj Virsing atau Raj atau Arfi, Rani Mukherjee sebagai Radhika, Angelina Indani sebagai Princess atau Inces, Ali Haji sebagai Cham, dan Rajeev Jeffrey sebagai Hari. Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Ini adalah Raj Virsing atau Raj. Dia adalah seorang kru pit stop tim balap New York Speedway. Dia hanyalah seorang pemuda desa yang tidak dapat menamatkan sekolahnya karena kedua orang tuanya telah meninggal. Namun dia memiliki bakat alami sebagai seorang pembalap. Terbukti saat Raj terburu-buru hendak pergi ke sebuah tempat di Broadway, dia bertemu dengan supir taksi bernama Hari. Karena dia terlambat, dia meminta agar dirinya yang mengemudi taksi tersebut. Sambil memberikan uang $100, Hari pun langsung menyetujuinya. Saat sebelum berangkat, seorang gadis cantik bernama Radhika pun juga ikut menaiki taksi tersebut. Dia mengatakan kalau dia terburu-buru hendak ke Universitas Columbia 116 Broadway. Hari mencoba menjelaskan karena sudah ada penumpangnya, namun Raj yang sudah sangat terburu-buru tak menghiraukannya dan langsung tancap gas. Di saat mengemudi, naluri pembalapnya pun muncul. Dia melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Hal ini membuat Radhika syok. Namun, lain halnya dengan Hari. Dia sangat terkesan dengan cara mengemudi Raj. Ketika sudah sampai di tempat tujuan, Raj terburu-buru keluar dan tak sengaja menabrak Radhika hingga terjatuh. Raj langsung terpesona dan jatuh cinta pada pandangan pertama. I'm Harry. Bahkan, dia tidak memperdulikan Hari yang terus mengajaknya berbicara. Belum selesai Raj merayu Radhika, Hari langsung mengajaknya bicara serius. Hari yang melihat kemampuan Raj mengemudi lalu mengajaknya untuk bergabung bersama timnya. Ternyata Hari adalah seorang manajer balap dari tim Speeding Saddles. Dia nasibnya juga tidak bagus. Dia dipecat dan sekarang menjadi supir taksi untuk memenuhi kebutuhannya. Raj setuju, dan agar terdengar keren, Hari pun mengubah namanya Raj menjadi Arfi. That's great. Radhika Sekar merupakan anak pengusaha kaya raya. Dianya sendiri sangat irit ketika menggunakan uang, lebih ke pelit untuk dirinya sendiri sih. Radhika mengeluhkan iPodnya yang rusak karena tertabrak Raj. Sasha, sahabat Radhika menyuruhnya beli baru aja, toh Radhika kan tajir. Tapi karena pelit, Radhika enggan menggantinya dan akan mencari laki-laki yang membuat iPodnya rusak agar menggantinya. Di sisi lain, Hari mengenalkan Arfi kepada Billy, bos Speedy Saddles. Awalnya, Billy sedikit ragu dengan apa yang dikatakan Hari tentang Raj, si pembalap baru yang sangat cepat. Apalagi Billy pun sudah menemukan pembalapnya bernama Danny. Namun Hari tidak menyerah. Dia meminta Billy untuk melihat kemampuan Raj dalam mengemudi. Lalu Arfi dan Danny pun beradu. Siapa yang memenangkan balapan, dia yang akan masuk ke tim. Billy setuju dan balapan pun dimulai. Singkat cerita, Arfi atau Raj memenangkan pertandingan. Hari pun merasa sangat bahagia. Dia merasa Arfi adalah orang yang sangat tepat seperti yang dia cari selama ini. Hari memberikan uang $5.000 kepada Arfi, bayaran untuknya selama 3 balapan. Dan jika Raj mampu menunjukkan yang terbaik, maka Raj berhak mengantongi kontrak dari timnya. Raj pun terkejut dan tidak menyangka bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Hari berpesan agar Arfi bijak dalam menggunakan uangnya sendiri. Namun Raj mengajaknya membuat pesta karena dia sedang jatuh cinta kepada Radhika. Hari pun sempat menolak karena menurutnya dia harus fokus dalam mengejar karirnya saja daripada gadisnya. Tapi Raj tidak memperdulikannya. Lanjut cerita, Raj mengadakan pesta bersama dengan teman-temannya di apartemen yang baru saja dia sewa. Di sisi yang sama, Radhika ada di restoran dekat kediaman Raj. Radhika merasa bosan dengan lelaki yang dikenalkan Sasha untuknya. Radhika berusaha membuat laki-laki itu ilfil dengan meneguk 3 gelas anggur yang membuatnya setengah mabuk. Boring. Ketika Radhika pergi ke toilet, dia melihat orang-orang yang sedang berpesta. Raj pun melihat Radhika dan langsung mengajaknya ikut ke pestanya dan memeriahkan pestanya. Keesokan hari, Raj dikejar oleh pemilik apartemen yang dia sewanya semalam untuk pesta. Karena uang Raj habis buat foya-foya, Raj pun kabur dari sana. Tak sengaja, Raj bertemu kembali dengan Radhika. Mengetahui itu, Radhika yang mengira Raj adalah sopir taksi pun meminta Raj segera mengganti iPodnya yang rusak.
Karena Raj sudah tak ada duit, Raj menyuruh Radhika datang ke New York Speedway jam 5 sore untuk menghadiri pertandingan balapnya. Setelah itu, dia akan memberikan uang pengganti iPod Radhika yang rusak. New York Speedway, bye. Lanjut cerita, Raj bersiap untuk balapan. Dia mengenakan pakaian pembalap warna merah dan mobil nomor 11. Raj merasa sangat gugup. Oh, Daddy. Namun setelah dia melihat Radhika dan temannya datang, dia pun menjadi semangat. Daddy. So now, this is his first race. Let's see how lucky. Yeah, Bob, I can't wait for this one to get started. Balapan pun dimulai. Raj melalui lap demi lap dengan baik. Okay, Harry. Namun salah satu pembalap sengaja menabrak mobil Raj dari belakang, sehingga dia keluar arena balap dan harus masuk ke pit untuk mengganti beberapa bagian mobil yang rusak. Ternyata dia baru mengetahui bahwa insiden yang dia alami itu diperbolehkan, sehingga Raj kembali ke arena balap. Dia melaju dengan cepat dan membalas pembalap yang telah menabraknya, dan iseng menabrak mobil lainnya. Raj penuh percaya diri, membalap semua lawannya dan berhasil menjadi juara. Hal itu membuat Radhika merasa takjub padanya. Kini mereka menjadi akrab dan saling cinta. Scene berlanjut. Setelah cukup lama menjalin kedekatan, Raj nekat membelikan cincin untuk Radhika seharga $50.000 dan melamarnya. Tetapi Radhika malah marah. Raj sangat boros. Dia malah membeli cincin berlian yang mahal untuknya, sedangkan dia belum membayar sewa rumah. Radhika tidak mau menerima cincin tersebut dan memilih pergi dari hadapannya. Scene pun berlanjut. Radhika memperkenalkan Raj kepada ayahnya. Namun setelah mengetahui latar belakang Raj yang tak berpendidikan tinggi, ayah menjadi tidak suka. Di lain tempat, ayah Radhika mengakui bahwa Raj adalah seorang olahragawan yang kaya raya. Namun dia tidak memiliki kecerdasan. Dia meminta Radhika untuk mencari laki-laki lain yang setara dengan dirinya. Radhika ini selalu irit dan selalu memikirkan masa depannya, sedangkan Raj seorang yang boros dan tak punya masa depan. Ayah yakin Radhika akan menyesalinya di kemudian hari. Tetapi Radhika masih tetap dalam pendiriannya. Dia mengatakan bahwa besok dia akan menikah dengan Raj. Radhika mengundang ayahnya, tapi sang ayah tidak wajib datang. Lanjut cerita, pernikahan pun dilaksanakan dengan ikrar di atas mobil dan disaksikan oleh Hari. Lalu Raj memberikan kejutan ke istrinya, sebuah rumah mewah yang masih kredit 15 tahun dengan DP 10%. Dan mulai saat itu, mereka hidup bersama hingga dikaruniai 2 orang anak bernama Princess dan Cem. Radhika pun rela meninggalkan kuliah S1-nya demi mengurusi anak-anaknya. Selama 8 tahun mereka hidup dalam kemewahan dan kebahagiaan, karena selama itu Raj menjadi pembalap nomor 1 di Amerika Serikat. Kini dia mengikuti perlombaan balap mobil yang sama waktu pertama dia berlomba. Seperti biasa, para penonton meneriaki namanya untuk mensupport Raj. Balapan pun dimulai dan Raj melaju sangat cepat. Setiap pembalap pun berfokus pada lintasan balapan. Raj berada di posisi depan. Namun salah satu pembalap bernama Rusty, dia tidak menyukai Raj karena dia selalu menjadi nomor 1. Ketika balapan menyisakan 4 lap, Rusty berusaha sedekat mungkin dengan Raj. Timnya berusaha mengingatkannya, namun dia malah merasa tertantang. Setelah tinggal 1 lap, Rusty memepetkan mobil Raj ke tembok hingga mobil Raj terpental. Dan membuat Rusty menang. Sejenak para penonton terdiam menyaksikan kejadian tersebut. Begitu pula Radhika dan anak-anaknya. Raj dilarikan ke rumah sakit. Dan untungnya, nyawa Raj tertolong. Hari sahabatnya sekaligus manajernya selalu menyemangati Radhika dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Dan jika semua sudah membaik, dia akan membawa Raj kembali ke arena balapan. 1 tahun kemudian, Raj sudah mulai membaik. Dia melatih kebugaran fisiknya. Dia merasa sangat kesal dengan pemberitaan tentang tragedi yang menimpanya itu. Apalagi berita itu menyebut bahwa Raj tidak akan bisa mengikuti balapan lagi. Namun Radhika selalu memberi semangat kepadanya. Singkat cerita, Raj mulai mengikuti balapan kembali.
Rusty yang tepat berada di sampingnya sambil tersenyum mengejeknya. Balapan pun dimulai. Raj berhasil melewati para pembalap. Namun ketika tinggal satu lap, Rusty selalu menghadang mobil Raj dengan licik dan dia mengiring Raj ke posisi di mana dia kecelakaan dulu. Hal itu membuat Raj terbayang-bayang tragedi 1 tahun lalu. Dia pun mengurangi kecepatan hingga dia kalah di posisi terakhir. Billy yang melihat pun merasa kesal. Radhika menghampiri dan menenangkan Raj yang sedang sedih. Raj baru menyadari bahwa dirinya mengalami trauma akibat kecelakaan tersebut. Sesampainya di rumah, dia berpura-pura seperti baik-baik saja. Ketika anak-anaknya bertanya tentang balapannya, Radhika mengalihkan pembicaraan. Karena trauma yang dimiliki Raj, Billy merasa kecewa. Dia memecat Hari sebagai manajer Raj dan Hari akan menjadi manajer Rusty. Karena Raj sudah tidak bisa diandalkan di Speedy lagi. Raj kecewa. Dia yakin bisa kembali menjadi tercepat seperti dulu. Tapi sayangnya Billy sudah tidak mau memberinya kesempatan. Dan terpaksa Raj harus meninggalkan profesinya sebagai pebalap. Keadaan itu membuat Raj dan keluarga mengalami kebangkrutan. Mobil mewah Raj terpaksa ditarik debt collector karena Raj tak mampu membayar angsuran. Tabungan habis dan kartu kredit dibatalkan, membuat Radhika pusing 7 keliling. Karena semua harta mereka adalah kredit. Semua perabot di rumah dilelang, termasuk cincin berlian pernikahan mereka. Mereka pun harus meninggalkan rumah mewah mereka dan menjelaskan kepada anak-anak mereka bahwa mereka sedang mengikuti reality show menjadi orang miskin. Singkat cerita, pindahlah keluarga Raj ke rumah kontrakan kecil di pinggiran pasar. Princess protes karena rumah baru mereka sangat kecil dan hanya ada 1 kamar untuk tidur bersama. Tapi Raj kembali berbohong, di mana jika Inces mengeluh, maka Inces akan kalah dalam reality show. Hoity-toity, highty-tighty. Pagi harinya, anak-anak protes karena tidak ada air untuk mandi. Apalagi mereka harus segera pergi ke sekolah. Raj punya ide. Anak-anak disuruh pakai pakaian renang dan mandi di taman umum. Lalu Raj dan istrinya mengantar anak-anak mereka ke sekolahan. Hari-hari mereka lalui dengan bahagia. Tapi Raj melakukan kesalahan saat bekerja di swalayan, dan dia pun dipecat. Sedangkan Radhika, dia kesana kemari mencari pekerjaan dan tak kunjung dapat. Namun mereka menyembunyikan kekhawatiran mereka di depan Princess dan Cem. Karena kebutuhan semakin mendesak, Raj pun kembali bekerja sebagai kru pit stop tim balap New York. Sedangkan Radhika, akhirnya dia mendapat job di sebuah restoran. Saat mereka pulang kerja, mereka kaget mendapati jidat Inces terluka. Inces berkata kalau dia berkelahi dengan Susan. Karena saat Inces menceritakan reality show kepada Susan, Susan menjawab, sebenarnya Inces benar-benar miskin dan reality show itu tidak pernah ada. Raj segera mengalihkan pembicaraan dengan menyuapi anak-anak untuk segera makan. Radhika dan Raj pura-pura kenyang agar anaknya bisa makan banyak. I'm so full. Tapi Inces malah memberikan makanannya kepada anjing kesayangannya. Hal itu membuat Raj kesal. Sehingga di malam hari saat semua terlelap, Raj diam-diam membuang anjing tersebut agar Inces tak lagi membagikan makanannya. Di pagi harinya, Inces dan Cem menangis mendapati anjing mereka telah hilang. Raj pura-pura mencarinya. Tapi tak lama, Hari datang membawa anjing itu kembali pulang. Akhirnya Radhika tahu kalau Raj lah yang membuang anjingnya di jalan. Sedangkan Hari, maksud kedatangannya ke sana adalah untuk menawari Raj ikut balapan di bawah manajemennya kembali. Raj harus membuktikan keahliannya sebagai pebalap nomor 1 kembali. Selama Raj belum mau kembali ke Speedy, selama itu pula, Hari akan menjadi sopir dan menunggu Raj. Namun Raj terlanjur kecewa. Dia menghiraukan Hari, sehingga Hari pun pergi dengan sama-sama merasa kecewa.
Radhika memarahi Raj yang menolak tawaran Hari, apalagi sebentar lagi sekolah anak-anak yang harganya selangit itu harus segera dibayarkan. Ternyata Inces diam-diam mendengar pertengkaran ayah ibunya. Dia akhirnya sadar, kemiskinan ini adalah nyata dan telah menimpa keluarganya. Inces menasihati adiknya untuk tidak menggunakan uang jajan mereka. Inces akan menabung untuk pindah sekolah baru yang lebih murah. Tapi Cem terlalu lapar. Dan akhirnya Inces membelikannya sebuah donat. Namun Inces menyuruh adiknya berjanji agar tidak memberitahukan hal ini kepada ibu dan ayahnya. Tapi karena komitmen itu, Cem diam-diam makan makanan dari tong sampah karena sangat lapar. Sedangkan Raj mati-matian menjadi sopir taksi dan Radhika tetap bermain piano di restoran. Saat Radhika mendapat undangan mengisi ulang tahun anak-anak, dia diam-diam mengambilkan makanan untuk anak-anaknya di rumah. Hingga anak-anak pun bisa makan enak dengan lahap. Suatu hari Radhika bertemu dengan ayahnya di restoran tempatnya bekerja. Saat pulang, sang ayah mengikuti Radhika dan memberinya cek $50.000 serta menawarinya segera pindah ke rumah untuk kehidupan yang layak. Namun Radhika malah merobek cek tersebut dan menolak tawaran sang ayah yang merendahkan martabat suaminya. Hal itu dia ceritakan kepada Raj. Awalnya, Raj menganggap Radhika bodoh karena tidak mau terima tawaran itu. Tapi setelah Radhika menjelaskan bahwa harga diri Raj lebih mahal dari apapun, Raj pun menjadi mengerti. Lanjut cerita, Raj sedang setoran uang taksi kepada bosnya. Tapi Raj berbohong untuk meminta infak dari teman-temannya untuk membantunya membayar biaya rumah sakit. Karena putrinya sedang sakit parah. Pneumonia, shivers. इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। Ternyata uang itu dipakainya untuk membayar sekolah Inces dan Cem. Tapi Radhika tidak tahu. Dan sisa uangnya dipakainya untuk merayakan ulang tahun istrinya. Di jalan menuju pulang, teman Raj menanyakan kondisi putrinya yang katanya sakit parah. Hingga kebohongan Raj pun terbongkar. Radhika mengamuk, tak terima memiliki suami seorang penipu. Dia membangunkan Inces dan memberitahu kebohongan mereka tentang reality show. Dan saat membangunkan Cem, semuanya kaget. Cem keracunan dan tak sadarkan diri. Inces menyesal dan merasa ini semua salahnya. Dia berkata, "Jangan salahkan Cem, ibu. Ini semua salahku. Aku tahu kita telah miskin. Aku memaksanya menabung untuk membantu biaya sekolah. Cem sakit karena aku." Radhika pun menenangkan Inces. Setelah diperiksa, dokter menyuruh mereka segera menyiapkan $65.000 agar Cem segera dioperasi akibat infeksi pencernaan. Tak ada cara lain, Raj segera menemui Billy dan memohon kepadanya agar memasukkannya kembali ke New York Speedway. Tapi Billy tidak mau mengindahkannya. Hari yang melihat pun segera mengejar Raj dan menawarinya bantuan. Hari memang tidak punya $65.000. Tapi dia punya $10.000 untuk pendaftaran balapan. Jika menang, Raj bisa membayar rumah sakit. Mereka akan membentuk tim mereka sendiri tanpa Billy. Mendengar itu, Raj terharu dan yakin bahwa dirinya pasti akan menang. Tak disangka bos taksi dan rekan-rekan Raj pun datang. Raj mengira dia akan dilabrak, tapi ternyata mereka akan membantu melancarkan balapan Raj dan mensupport perlengkapannya. Singkat cerita, balapan pun segera dimulai. Radhika menonton dari rumah sakit dan Inces ada di lokasi. Rasti juga ada di sana dan pertandingan pun dimulai. Lap demi lap terselesaikan dengan baik. Rasti sempat menabrak mobil Raj, namun Raj berhasil mengendalikannya. Raj membalas dendam dan membuat mobil Rasti terpental. Hingga membuatnya unggul dan memenangkan pertandingan.
itu, hidup mereka kembali berubah. CM sembuh setelah operasi, dan Raj menyesali perbuatannya yang tidak bisa mengatur keuangan. Dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.